ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, thumma amma ba'd. Para pemirsa channel Tafhim yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian akidah kita, membahas kitab Fusulun fil Aqidah. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita sudah sampai pada pembahasan tentang sebab-sebab penyimpangan. Jadi apa saja yang melatar belakangi terjadinya penyimpangan. Nah, kita lanjutkan di kitab itu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya. Wa ma'a kathrati syahawati wal matami'i kathratil ahwa'u. Penulis berkata dalam kitabnya itu, dan bersamaan dengan banyaknya syahwat, banyaknya nafsu syahwat. Syahwat di sini maknanya adalah al-maladzatu al-maddiyah. Jadi kesenangan-kesenangan yang bersifat materi, seperti kecintaan terhadap wanita, harta, makanan dan seterusnya, itu disebut sebagai syahwat. Wal matami', matami ini artinya sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diingini. Maknanya adalah ar-raghbah asyadidah, keinginan yang sangat. Nah, ketika dalam kehidupan itu atau dalam kondisi tertentu, ketika seseorang itu dihadapkan dengan banyaknya syahwat dan keinginan, banyaknya godaan syahwat dan keinginan, dan juga mungkin dia hatinya cenderung kepada syahwat dan keinginannya ingin menguasai sesuatu, itu banyak, kasratil ahwa, maka akan banyaknya jiwa atau rasa atau hawa untuk melakukan penyimpangan. Jadi hawa itu kecenderungan atau rasa ingin untuk melakukan hal yang melampaui batas atau penyimpangan. Gitu maknanya. Jadi semakin banyaknya syahwat dan rasa keinginan akan mendorong jiwa manusia itu untuk semakin terus melakukan penyimpangan, melakukan hal-hal yang melampaui batas. Itu kata penulis. Wa ma'a kasratil ahwa tanawwa'atil ara'. Dan semakin banyaknya kecenderungan untuk melakukan penyimpangan, maka akan semakin banyak ara', pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat. Kenapa bisa begitu? Karena begini. Jadi ketika seseorang itu sudah dikuasai oleh keinginan yang sangat atau dikuasai oleh syahwat, maladzat maddiyah, keinginan nafsu yang sangat, wanita, harta dan seterusnya. Ketika keinginan itu sudah menguat, sedangkan batasan dia, manusia kan tidak bisa semerdeka menguasai segalanya, tidak semua orang ditakdirkan begitu. Maka dia akhirnya ingin melanggar batas. Nah, ketika seseorang akhirnya mau nggak mau dia harus melanggar batas, dia melampaui batas, dia melawan hukum syariat. Nah, akhirnya kan nanti dia melakukan penyimpangan. Nah, ketika dia sudah terlanjur melakukan penyimpangan, kemudian hatinya keras, dia akan melakukan pembenaran. Jadi dia akan membenarkan pemikirannya itu yang menyimpang itu. Itu urutan-urutan orang kenapa bisa tersesat. Kata penulis, wa ma'a kasratil ahwa kasratil tanawwa'atil ara'. Dan semakin banyak hawa, akan semakin banyak pemikiran yang nyeleneh atau pemikiran-pemikiran gitu, pembenaran atas penyelewengan tersebut. Wa ma'a kasratil ara' ta'addadatit tawa'if wal firaq. Dan bersamaan dengan banyaknya pendapat, akan banyaknya kelompok-kelompok sesat, atau akan banyaknya orang-orang yang berkumpul di atas pendapat tersebut, kesesatan yang berkelompok. Ta'ifah artinya majmu'ah, sekelompok orang. Firaq artinya firqah, artinya juga maknanya adalah kumpulan orang.
Jadi semakin banyak orang yang pendapatnya itu diimamkan, pendapatnya itu dijadikan sebagai panutan, kemudian diikuti oleh orang lain, akhirnya pendapat itu menjadilah sebuah kelompok sesat atau aliran sesat. Begitu. Itu urutan terjadinya penyimpangan sebagaimana disebutkan oleh penulis. Nah, kemudian penulis lanjutkan di situ. Jadi setelah penulis itu menyebutkan satu sebab penyimpangan. Jadi sebab yang pertama adalah banyaknya nafsu syahwat dan matami. Banyaknya rasa ingin untuk memiliki, ingin untuk menggapai. Sedangkan batasan manusia itu kan terbatas. Kemudian banyaknya syahwat, keinginan untuk wanita, untuk menguasai wanita, harta, tahta dan seterusnya, syahwat, maladatul maddiyah, itu akan mendorong kepada perbuatan yang menyimpang, dan itu dijadikanlah sebuah pembenaran, kemudian jadilah sebuah kelompok sesat. Begitu. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, sebab yang kedua kenapa kelompok atau bisa terbentuknya sebuah kelompok sesat, atau sebab-sebab kesesatan kelompok-kelompok yang sesat dalam Islam. Sebab yang kedua adalah berkaitan tentang bahasa Arab. Situ disebutkan, qala al-muallif rahimahullah, walamma dha'ufa lisanul arabi 'inda ahlihi wa ghairihim sahulal iqna'u bit ta'wilat wasyubuhat. Dan ketika bahasa Arab itu mulai lemah, baik lemah di kalangan orang Arab sendiri, orang Arab itu mereka terjebak pada bahasa Arab yang tidak fushah, bahasa Arab yang lemah, yang kita katakan sebagai bahasa Arab amiyah. Ketika mereka mulai lemah dari bahasa Arab yang asli, bahasa Arab yang dibawa oleh Al-Quran, yaitu bahasa Quraisy yang fusha, kemudian juga wa ghairihim wa inda ahlihi wa ghairihim, dan juga lemah bagi orang-orang ajam selain orang Arab. Nah, ketika bahasa Arab ini sudah mulai lemah, baik di kalangan Arab maupun non-Arab, orang-orang akan sahulal iqna'u bit ta'wilat wasyubuhat. Orang-orang akan bermudah-mudahan untuk puas dengan takwilat. Takwilat itu artinya makna kiasan. Takwil itu artinya makna kiasan. Jadi makna kiraan, bukan makna hakikat. Kalau makna hakikat itu makna asli. Makna takwil berarti makna kira-kira, makna kiasan atau makna kira-kira. Makna sangkaan, itu namanya takwilat. Jadi kalau orang jauh dari lisan Arab, jauh dari bahasa Arab, dia akan membuat makna sangkaan-sangkaan menurut apa yang dia pahami, bukan menurut bagaimana bahasa aslinya yang dipahami oleh orang-orang Arab terdahulu. Begitu. Wasyubuhat, dan juga ketika orang bahasa Arabnya lemah, mereka akan mudah untuk terkena syubhat. Jadi memahami, misalkan teks Arab dipahami dengan pemahaman bahasa Indonesia, atau teks Arab dipahami dengan pemahaman bahasa Jawa, bahasa Inggris dan seterusnya, atau wad'ul Arabi. Jadi makna bahasa Arab itu secara maknanya dipahami dengan adat Indonesia misalkan. Harusnya kan namanya bahasa Arab itu dipahaminya dengan adat orang Arab, adat orang-orang terdahulu di zaman Rasul. Begitu, ketika belum terjadi perubahan adat di bangsa Arab aslinya. Nah, itu juga menyebabkan orang akhirnya terjadi penyimpangan seperti itu. Itu sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Kemudian wa ijadu taswighati minal ahadits wal athar. Dan juga akibat orang lemah bahasa Arab, apa yang terjadi? Ijadu taswighati minal ahadits wal athar. Akhirnya orang membuat justifikasi. Ijad itu membuat, taswighat itu artinya justifikasi, yakni tafsiran-tafsiran yang membenarkan pendapat sesatnya. Ya, misalkan ayat ini sebenarnya ditujukannya bukan buat ini, tapi akhirnya dimaksudkan untuk yang untuk membenarkan pemikirannya.
Seperti misalkan apa yang terjadi di Palestina sekarang. Sebagian orang itu mengutuk jihad Palestina dengan istilah dengan istidlal a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tulqu biaidikum ila tahluka, dan jangan menceburkan dirimu kepada kehancuran. Artinya ketika orang itu berjuang, mujahidin berjuang, kemudian dia diserang dengan yang lebih besar, itu dianggapnya sebagai menghancurkan diri mereka. Padahal ayat ini maknanya tidak begitu. Ayat ini justru kalau kita baca di tafsirnya, maknanya adalah ketika orang itu berhenti dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berhenti dari berjuang. Kalau orang berhenti dari berjihad dan berjuang, dia telah menceburkan dirinya kepada kehancuran. Justru sebaliknya, ketika orang itu terjun untuk berjihad dan berjuang, justru dia akan menyelamatkan dirinya, karena izzatul Islam wal muslimin itu adalah jihad dzirwatu sanamihi, yang paling tinggi tingkatannya. Begitu. Itu diantara sebab-sebab yang ditimbulkan dari adanya pemahaman yang lemah terhadap bahasa Arab. Kemudian penulis di situ melanjutkan, فَإِذَا كَانَتِ الْفِرَقُ الْأُولَى فِي الْقَرْنِ الْأَوَّلِ وَمَا بَعْدَهُ سَهُلَ عَلَيْهَا ذَلِكَ فَهُوَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ أَيْسَرُ وَأَسْهَلُ. Kemudian penulis mengatakan, dan apabila penyimpangan-penyimpangan itu di masa-masa awal itu juga sudah terjadi dan mudah sekali terjadi, bahkan kita tahu penyimpangan itu sudah terjadi di zaman Rasul, ketika ada sahabat yang mendikte Rasul dengan mengatakan i'dil ya Rasulullah, berbuat adillah wahai Rasulullah, sehingga dia memahami adil itu dengan pemahamannya sendiri, bukan dengan teks Al-Quran yang dipahami oleh Rasul atau mizan syar'i yang dipahami oleh Rasul dan para sahabat. Lemahnya dia terhadap pemahaman terhadap nas tersebut dan hawa nafsunya untuk menguasai harta ghanimah. Dalam kisah tentang pembagian ghanimah nanti bisa dibaca di lain kesempatan. Kalau seandainya penyimpangan itu di zaman awal aja sudah mudah untuk terjadi, lantas bagaimana fahuwa liman ja'a ba'dahum aisar wa ashal? Maka orang yang datang setelahnya, orang-orang atau umat-umat yang datang setelahnya, apalagi kita yang sekarang hidup di tahun jauh sekali dari masa Nabi Muhammad SAW, 2024, maka tentu penyimpangan itu akan lebih mudah terjadi lagi. Bahasa Arab kita sudah semakin jauh dari Rasul, pemahaman kita sudah semakin jauh dari Rasul, nafsu dan syahwat sudah sangat-sangat diumbar di zaman sekarang. Nah, maka akan lebih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Itu fenomena yang diungkapkan oleh penulis. Dan terbukti memang sekarang kesesatan luar biasa banyaknya. Bukan lagi hanya terpusat pada masalah khawarij, pada masalah murji'ah. Sekarang kita menghadapi orang-orang liberal, kemudian orientalis, kemudian dan seterusnya. Banyak sekali penyimpangan. Orang-orang yang memahami hidup hanya sekedar dunia saja, dan seterusnya. Itu kata penulis tentang fenomena yang terjadi di zaman sekarang. Kemudian beliau mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullah, ma wujidatis syahwatu wasyubhah fa inna syubhata innama hiya syahwah summa takunu syubhatan summa takunu madhhaban matbu'an summa ya'khuduhan nasu ala akhiri haliha. Kemudian beliau menyebutkan tentang hakikat perkumpulan kelompok sesat atau tentang hakikat pemikiran yang diikuti oleh kelompok-kelompok sesat. Jadi beliau mengatakan bahwa sebenarnya hakikat kesesatan itu awalnya adalah nafsu syahwat. Jadi hakikat syubhat itu awalnya adalah syahwat. Dan kita punya istilah syahwat dan syubhat. Syahwat itu berkaitan tentang maladzat al-madiyah. Syahwat itu berkaitan tentang nafsu yang mendorong nafsu madiyah, nafsu materi. Kita suka terhadap wanita, harta, tahta, dan seterusnya. Itu syahwat. Kemudian syubhat itu berkaitan dengan ara. Jadi penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan tentang pemikiran. Itu makna syubhat. Begitu.
Jadi sebenarnya tidak ada syahwat dan syubhat. Jadi sumbernya satu, sebenarnya adalah kecintaan terhadap syahwat. Itu kata penulis, ma wujidati syahwat wa syubhah. Sebenarnya tidak ada syahwat dan syubhat. Tidak ada kecintaan terhadap dunia dan kecintaan terhadap pemikiran sesat, nggak ada. Semua sumbernya satu, yaitu karena dunia, karena syahwat. Fa inna syubhata innama hiya syahwah. Karena sesungguhnya syubhat itu penyimpangan pemikiran, kesesatan, itu awalnya adalah karena syahwat, nafsu dunia yang dituruti. Seperti kisah kesesatan yang pertama yang kami sebutkan tentang bibit orang-orang Khawarij ketika dia mengatakan i'dil ya Rasulullah, berbuat adillah wahai Rasulullah. Sebenarnya orang ini ketika mengatakan itu kan syubhat, pemikiran syubhat itu. Nah, sebenarnya faktor utamanya karena ingin dia dapat ghanimah, syahwat itu. Jadi sumber utamanya sebenarnya syahwat. Dan beliau buktikan, penulis buktikan dengan istidlal ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma takunu syubhatan tsumma takunu madhhaban matbu'ah. Kemudian jadilah pemikiran itu syubhat yang menyimpang, kemudian jadilah mazhab yang diikuti, jadilah kelompok sesat. Kemudian ya'khudunas ala akhiri halihi, manusia mengambil di status terakhirnya, kondisi terakhirnya, yaitu ngiranya ini adalah pemikiran yang bagus menurut mereka, padahal menyimpang, padahal sumber awalnya adalah syahwat. Na'udzubillah min dzalik. Wala ya'rifuna awwalaha, sedangkan manusia itu tidak mengetahui penyebab sumber penyimpangan itu awalnya apa, tapi dijelaskan dalam ayat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang, artinya apakah setiap datang rasul yang membawa syariat atau din ini yang itu tidak sesuai dengan hawa nafsu syahwat mereka, tahwa anfusukum, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, syubhat yang syahwat yang mereka ingini, ajarannya tidak sesuai dengan syahwat mereka, istakbartum, akhirnya mereka menyombongkan diri, membenarkan pendapat mereka yang sebenarnya awalnya adalah nafsu dunia. Fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun, maka sebagian ada yang didustakan dan sebagian ada yang dibunuh. Maksudnya sebagian nabi ada yang hanya didustakan, sebagian nabi ada yang dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Surat Al-Baqarah ayat 87. Fadzakarul hawa, kata penulis rahimahullah, fadzakarul hawa alladhi sara kibra thumma sara takdziba fa'adawatan. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab penyimpangan yang pertama adalah hawa, yaitu keinginan untuk menyimpang, pemikiran untuk menyimpang yang itu didorong oleh nafsu dunia dan keinginan yang sangat kuat. Alladzi sara kibron, yang akhirnya karena hawanya terlalu tinggi jadilah sombong. Summa sara takdziban, karena sombong akhirnya mengingkari, fa'adawatan, akhirnya memusuhi. Wa hakadza takunul milalu wal afkarud dhallatu fi kulli ummatin. Dan begitulah sirkulasi atau putaran milal, aliran-aliran sesat, kelompok-kelompok sesat, agama-agama sesat, wal afkarud dhallah, dan pemikiran-pemikiran yang sesat, fi kulli ummatin, di setiap umat. Begitu. Itu yang disebutkan oleh penulis. Sehingga ringkasnya yang disebutkan oleh penulis adalah penyimpangan itu ada dua. Penyimpangan itu kebanyakan disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah syahwat yang besar, keinginan yang besar, sehingga mendorong orang untuk menyimpang, keinginan terhadap dunia yang besar, sehingga membawa orang untuk menyimpang, pemikirannya menyimpang, akhirnya terjadilah kelompok sesat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jauhnya kita dari lisan Arabi,
dari memahami Al-Quran dari pemahaman aslinya, baik dengan bahasa Arab aslinya ataupun dengan pemahaman syar'i yang dibawa oleh Rasul dan para sahabat. Itu inti-inti sebab penyimpangan, dan semuanya sumbernya pada awalnya adalah syahwat. Itu saja mungkin, semoga bermanfaat, dan jangan lupa di-share kepada yang lainnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.